Oke teman-teman, balik lagi nih di acara Ngobras alias ngobrol santai bareng Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya bersama saya Acep selaku moderator. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Oke lah, kalau gitu gak akan lama-lama, kita kenalan dulu ya dengan tamu yang kece ini. Namanya siapa tuh? Halo, nama saya Maya Permatasari, bisa dipanggil Maya, salah satu staf di Divisi Pemasaran Kantor Pusat Manajemen Bank CIJ. Oke, Teteh Maya ini dari pemasaran Bank CIJ. Bisa kita intermezzo dulu kali ya Teh, Bank CIJ itu apa sih gitu? Oh iya, boleh. Mungkin ada beberapa orang yang asing sama Bank CIJ ya. Jadi Bank CIJ itu bank milik pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, sama ada juga hak milik BJB ya sahamnya. Nah, mulai berdiri dari tahun 1984 dan berkantor pusat di Cipatujah. Mempunyai 4 cabang. Yang pertama ada di Cipatujah, yang kedua di Ranca, yang ketiga ada di Bantar Kalong, dan yang keempat ada di Bojonggambir. Oke, jadi untuk teman-teman ternyata Bank CIJ ini adalah salah satu BUMD di bawah naungan Pemda Kabupaten Tasik ya? Betul, betul. Dan sudah lama eksis melayani masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis ya udah ada? Betul, iya di Ranca. Hebat banget ya. Oke, kalau gitu kita di sini salah satunya akan membahas masalah pembiayaan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah yang dilayani oleh Bank CIJ lainnya. Betul. Oke, mengingat kita sadari untuk teman-teman dan Teteh sendiri ya, di Kabupaten Tasikmalaya itu salah satu sentra UMKM, termasuk pelaku ekonomi kreatif. Nah, mengingat banyaknya UMKM tersebut, tentunya pelaku UMKM baik dari misalnya pariwisata ataupun ekonomi kreatif itu butuh yang namanya pembiayaan ya Teh ya. Nah, di sini Bank CIJ menawarkan pembiayaan yang cukup bagus gitu penawarnya untuk masyarakat. Bisa dijelasin Teh seperti apa? Nah, untuk pembiayaan atau pendanaan kredit dari Bank CIJ untuk UMKM itu ada 2. Yang pertama ada kredit mikro dan yang kedua kredit kreatif. Nah, untuk kredit mikro sendiri itu dengan suku bunga maksimal 18% dan maksimal jangka waktu itu 3 tahun, jadi 36 bulan, dan untuk pengajuan itu bisa disesuaikan dengan lokasi usaha atau dengan usahanya sendiri ya. Kalau misalkan untuk kredit kreatif itu maksimal plafonnya atau misalkan pinjamannya 5 juta dan jangka waktunya hanya 1 tahun. Jadi untuk kredit kreatif bisa saja itu menggunakan agunannya berupa handphone, barang elektronik lainnya, meskipun ada kulkas bisa pakai kulkas. Wah, ternyata agunannya cukup terjangkau ya Teh ya? Betul, untuk kredit kreatif sendiri. Nah, untuk kredit UMKM itu bisa pakai kayak SPPT atau letter C, terus pakai sertifikat tanah atau rumah juga bisa. Oke, berarti tadi kredit pendanaan di Bank CIJ itu ada 2 ya Teh ya? Ada Betul. mikro dan Kreatif. kreatif. Untuk yang kreatif itu kayaknya menarik gitu ya Teh, saya aja baru dengar gitu. Gimana sih yang kreatif itu? Ya, untuk pendanaan kredit kreatif ya biasanya itu kayak ibu-ibu yang mempunyai warung kelontongan tapi kecil. Contohnya kayak warung sembako tapi warung kecil, enggak grosiran. Nah, bertujuan juga kredit kreatif di Bank CIJ ini bertujuan untuk memutuskan rantai rentenir. Kan banyak ya itu meminjam yang bunganya besar. Kalau di masyarakat mungkin istilahnya bank emo kali Nah, ya. itu iya, salah satunya itu untuk memutus rantai bank emo yang ada di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasik khususnya. Nah, kalau misalkan kredit kreatif sendiri kebanyakan itu agunannya berupa barang elektronik. Ada TV, kulkas, sama handphone juga ada, setrikaan juga ada, diagunkan bisa. Oke, nah jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau teman-teman punya usaha mikro ataupun usaha kreatif dan ingin berkembang lebih baik lagi bisa menghubungi langsung ke Bank CIJ ya Teh ya? Betul, bisa juga datang langsung ke kantor kas atau kantor cabang terdekat. Nanti untuk masalah pengajuannya kita minta fotokopi kartu keluarga sama fotokopi KTP. Untuk misalkan yang udah berumah tangga itu bisa suami atau istrinya, dua-duanya. Tapi kalau misalkan belum yang berkeluarga itu bisa menjadi minta fotokopi KTP-nya untuk misalkan pakai ayahnya, ibunya juga bisa.
Berarti tadi syarat-syaratnya cukup mudah ya Teh ya? Betul, ya. Tapi sebelum pengajuan kita biasa cek IDEB dulu, cek banking dulu. Takutnya ada pinjaman di bank lain, takutnya nggak ketutup nanti sama penghasilannya gitu. Oke, jadi mungkin di sistemnya kita BI checking dulu ya Teh ya? Betul, betul, Kalau misalnya saya nih mengajukan ke Bank CIJ, kemudian di ACC itu jangka waktunya berapa lama ya Teh sampai ke pencairan dan bagaimana cara kita menyetor cicilan tersebut? Nah, biasanya ya untuk jangka waktu di ACC dari pengajuan hingga cair itu kurang lebih seminggu. Biasanya terkendalanya itu dari surat keterangan dari desa atau misalkan nggak punya SKU nih si pengajunya, si nasabahnya, calon nasabahnya nggak punya SKU, jadi bikin dulu gitu. Kalau misalkan untuk persyaratannya yang udah lengkap itu 2 hari 3 hari bisa. Nah, untuk sistem penyetoran ada juga yang datang ke kantor bisa ya sekalian nabung atau misalkan ada hal-hal lain yang dibutuhkan. Ada juga virtual akun. Dulu mah kan harus ke kantor terus ya. Sekarang ada virtual akun, jadi setiap nasabah yang melakukan pencairan nanti dikasih virtual akun. Jadi virtual akun itu berfungsi untuk kita setor, langsung bisa ke BRI ya, langsung masuk ke tabungan yang ada di Bank CIJ. Nanti pas waktunya untuk menyetor baru dipotong gitu. Oh oke, jadi kayak auto debit kali ya? Betul, ya kalau misalkan AA-nya setor itu harusnya tanggal 15, tapi udah transfer tanggal 12, jadi masuk dulu ke tabungan, nanti di auto debit tanggal 15, seperti itu. Oke, untuk teman-teman sendiri ya, pelaku UMKM maupun pelaku ekonomi kreatif, yang ingin gitu lebih mengembangkan usahanya, kalau misalnya teman-teman ini mau bukan berdiskusi kali ya Teh, ingin tanya-tanya dulu boleh ya, nggak sih? bisa, boleh. Nanti bisa menghubungi atau langsung datang aja biar gampang. Soalnya gini ya, agar cepat diproses biasanya kita harus face to face sama orangnya. Kalau misalkan Pak titip-titip mah nanti Teh takutnya berkasnya kemana gitu. Ya untuk biasanya nasabah yang pengen cepat di ACC itu langsung datang ke kantor. Kalau misalkan IDEB-nya bagus, langsung di ACC gitu. Soalnya kejadian itu beberapa kali hanya omongan saja, bilangnya gini udah mengajukan, tapi ternyata nggak ada gitu. Jadi mending langsung ke kantor aja membawa persyaratan. Kalau misalkan perlu pendanaan untuk usahanya, seperti itu, Ya, soalnya kita tahu lah ya Teh, pelaku UMKM maupun pelaku ekonomi kreatif di kabupaten ini aksesnya itu cukup kurang gitu ya Teh. Iya, jadi betul. termasuk akses akan informasi kayak gitu. Kemungkinan berarti kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin mengajukan, bisa tanya-tanya dulu dan dibantu mungkin ya. Bisa, dokumen bisa, apa, bisa, dokumen apa, bisa. diajukannya gimana kayak gitu. Bisa, iya, bisa langsung aja kalau misalkan yang mempunyai UMKM-nya anak muda bisa langsung DM aja ke Bank CIJ, IG-nya bisa BANK CIJ gitu, bisa. Oke deh, kalau gitu infonya menarik banget ya teman-teman. Insight yang kita dapat dari Teh Maya bagus untuk mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Kalau gitu kita butuh closing statement kali ya Teh dari Teteh untuk teman-teman yang nonton. Nah, ada informasi satu lagi, Jadi kebetulan ya di Bank CIJ udah mempunyai QRIS, Jadi untuk nasabah yang ingin mempunyai QRIS untuk usahanya, untuk melakukan pembayaran non tunai, nanti kita fasilitasi secara gratis, Jadi benar-benar mewujudkan Tasikmalaya Cashless City seperti itu. Luar biasa banget ya, keren sekali. Kalau gitu mungkin cukup sekian podcast pemberdayaan UMKM dari Bank CIJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Creative people, creative journey. Makasih ya Teh.